Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot, imbas uang damai, kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek. Saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Sebelumnya Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Iya, jadi tuntutan jaksa itu bukan tuntutan bebas, tapi tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam artian bahwa jaksa menganggap ada perbuatan, ya, Bu Supriyani terbukti melakukan perbuatan penganiayaan atau pemukulan, tapi jaksa menganggap bahwa ini bukan pidana. Nah, dalam pertimbangannya itu kenapa dikatakan bukan pidana, karena menurut jaksa katanya ini perbuatan spontan dan tidak ada niat, seperti itu. Nah, dari situ kami melihat memang ini kontradiktif, ya, kontradiktif tuntutan jaksa ini. Di satu sisi di dalam pembuktian unsur melakukan kekerasan, jaksa mengatakan bahwa di situ ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan berarti kan di situ ada niat, ada kehendak, ada pengetahuan, ya, sehingga Ibu Supriyani didakwa melakukan kekerasan. Tapi pada kesimpulan akhir justru dia mengatakan di situ justru tidak ada niat dan itu perbuatan spontan. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan LSM Polskesra, Forum Organisasi Studi Kebijakan Strategis. Oke, saya menyampaikan salam sejahtera para pendengar, para pemirsa yang baik hati. Doa kami sehat, bahagia untuk kalian semua dan umur panjang. Oke, tema hari ini adalah tuntut balik oknum Polsek Baito. Ini adalah bila nanti Supriyani dituntut vonis bebas, ya, diharapkan Ibu Supriyani harus menuntut balik. Mengapa? Nah, untuk pembelajaran. Jadi kalau tidak ditegur, kalau tidak diberi pembelajaran, nanti bisa ditirukan dari berbagai daerah lain. Kecamatan lain akan menirukan perbuatan bobrok itu, ya. Jadi ini suatu kebobrokan yang sudah terjadi di Baito. Kapolsek dicopot, Kanit Reskrim
dicopot, kasih pidum jaksa dicopot, ini kan sudah tak beres. Artinya sudah tidak membuat contoh-contoh bagi seorang pimpinan. Para pemimpin harus memberi contoh rakyatnya. Ini Supriyani yang jadi korban kriminalisasi. Dan kondisi Supriyani satu, yang gajinya mepet 300.000, kedua yang sudah mengabdi bangsa dan negara 16 tahun, tiga sudah rela ditahan di kejaksaan, padahal sebenarnya Supriyani itu bukan pelaku yang jahat, artinya segala tindakannya tidak pidana. Ini bisa disikapi atau dilihat pada fakta persidangan, di mana sudah dihadirkan para saksi-saksi ahli bahwa Supriyani itu tidak terbukti. Supriyani itu sebenarnya tidak memegang sapu, itu ya luka itu dari bukti forensik karena gesekan, jatuh di sawah atau mungkin benda lain. Dan yang kedua, saksi tidak ada saat peristiwa 24 April, jelas-jelas tidak ada. Dan yang segi pengakuan, Supriyani tidak mengaku dan memang tidak melaksanakan suruh mengaku ya tidak cocok. Dan para ahli sudah memberikan statement banyak kejanggalan dalam kasus Supriyani. Dan kasus Supriyani ini penuh rekayasa dan kepalsuan. Saksi palsu. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi di kota-kota lain masalah kriminalisasi guru. Dan bila nanti putusan hakim vonis bebas dalam arti tidak sebagai pelaku pidana bersih, maka Supriyani akan menuntut balik, terutama yang melakukan laporan pertama, yaitu sebagai pelapor orang tua korban yang namanya Bapak Ada Wibowo Hasib. Ini harus dituntut balik oleh Supriyani dengan alasan Supriyani sudah menderita trauma yang berat dengan kasus itu dan harus akan memulihkan nama baik Supriyani dan minta rehabilitasi nama baiknya dan kerugian material maupun kerugian psikis. Ini harus dituntut balik untuk pembelajaran, khususnya pada oknum-oknum yang melakukan kesalahan tersebut. Dan Ibu Supriyani menuntut balik itu dengan alasan karena laporan palsu daripada Aibda Wibowo Hasib. Itu dalam laporan palsu bisa dikenakan sanksi, khususnya melihat pasal 220 KUHP tahun 2023. Siapapun yang melaporkan atau mengajukan perbuatan pidana yang tidak dilakukan oleh pihak yang didakwa, maka dapat ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Nih, maka semacam itu laporan palsu bisa dituntut dengan pasal 220 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023
Dan itu akan dilaksanakan setelah Ibu Supriani bebas dari vonis hakim. Jadi ini biar membuat pemerintahan Indonesia itu pemerintah yang clean government, artinya pemerintah yang bersih, tidak ada ketidakadilan, dan itu harus bersih sesuai dengan maksud berdirinya negara. Itu harus dalam pemerintahan yang bersih, clean government, keadilan ditegakkan dan kebenaran ditegakkan supaya Indonesia menjadi maju. Karena apa? Keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan, hukum juga ditegakkan. Inilah statement kami. Semoga membagi pembelajaran pada semua rakyat Indonesia, khususnya para oknum-oknum penyidik yang di Kecamatan Konawe, Paito, Kabupaten Konawe Selatan. Demikian statement kami. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.